Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Fitriani. Saya seorang mahasiswi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas Biologi C semester 5. Halo teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini Asri akan memaparkan 5 jawaban dari pertanyaan yang merupakan kuis pada mata kuliah Biologi Reproduksi. Stay tune. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani, MMMPD. Oke, untuk yang pertama, apa saja sih hormon-hormon yang terdapat pada organ reproduksi pria? Nah, yang pertama ada hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Ini sangat penting bagi organ reproduksi pria karena dapat menghasilkan sperma. Setiap harinya dapat menghasilkan sekitar 300 juta sperma loh, dengan masa pembentukan sekitar 60-75 hari. Untuk yang kedua ada luteinizing hormone. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari. For the third ada hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan gairah seksual dan juga mempengaruhi dari produksi sperma. Yang keempat ada hormon estrogen. Nah, hormon ini berfungsi untuk mengendalikan kesehatan sperma. Yang kelima ada hormon luteinasi atau ICSH. Sama dengan hormon lainnya, hormon ini juga dilepaskan dari kelenjar pituitari. And for the last ada hormon inhibin. Hormon ini dapat menjaga kesehatan serta kematangan dari sperma. Untuk pertanyaan kedua ini cukup menarik nih teman-teman. Bagaimana sih proses terjadinya spermatogenesis? Nah, spermatogenesis itu apa sih? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada testis pria. Spermatogenesis sendiri terdiri dari dua kata, yaitu dari kata spermato yang artinya benih dan genesis yang artinya pembelahan. Teman-teman, langsung saja kita simak yuk bagaimana proses pembentukan dari sperma itu sendiri. Check it out! Nah teman-teman, jadi proses spermatogenesis itu sendiri terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian akan disimpan di epididymis. Untuk tahapan dari spermatogenesis yang pertama, pada dinding tubulus seminiferus sudah tersedia calon sperma atau spermatogonium yang berjumlah ribuan. Spermatogonium bersifat diploid. Sel diploid merupakan sel yang memiliki jumlah kromosom berpasangan. Setiap spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosis primer. Spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosis sekunder yang bersifat haploid. Sel haploid adalah sel yang hanya terdiri dari satu set kromosom. Tiap spermatosis sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semuanya fungsional, yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Sperma yang matang akan menuju epididymis, selanjutnya ke vas deferens, vesicula seminalis, dan uretra serta berakhir dengan ejakulasi. Referensi yang saya baca, ada beberapa hal yang dapat menjaga kualitas dari sperma. Yang pertama, kita harus menjaga badan yang pas atau yang ideal, dan melakukan hubungan seks yang aman, mengkonsumsi makanan yang sehat, berhenti melakukan kebiasaan merokok, melakukan olahraga secara rutin, dan yang pastinya selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Pertanyaan keempat ini, bagaimana sih alur pengeluaran dari semen? Semen itu sendiri teman-teman, yuk kita lihat aja gambar berikut ini. Untuk prosesnya sendiri, yaitu sperma diproduksi di dalam testis, lebih tepatnya di dalam saluran tubulus seminiferus. Setelah selesai diproduksi, maka sperma akan ditampung sementara di epididymis yang berupa saluran berlekuk-lekuk di luar testis. Sperma akan mengalami masa pematangan di dalam epididymis. Setelah matang, sperma akan dialirkan menuju saluran panjang vas deferens. Vas deferens akan mengalirkan sperma menuju vesica seminalis.
Di dalam vesika seminalis ini, sperma akan disimpan dan ditampung serta akan diberi nutrisi yang dihasilkan oleh vesika seminalis ini berupa cairan semen. Setelah vesika seminalis penuh, maka sperma beserta cairan semen akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatoris yang akan membuat pengeluaran sperma menjadi sebuah luncuran yang lebih kuat. Sperma beserta cairan semen akan melalui uretra yang panjang. Nah, sepanjang perjalanan sperma di uretra, maka sperma akan mendapatkan cairan nutrisi tambahan dari kelenjar prostat serta mendapatkan cairan yang bersifat basa dari kelenjar prostat serta kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menetralkan keasaman pada organ reproduksi wanita nantinya. Teman-teman, gangguan, penyakit, atau kelainan apa saja sih yang biasa terjadi pada organ reproduksi pria? Yuk simak! Hipospadia terjadi ketika uretra atau saluran tempat keluarnya urin berada di posisi tidak normal, yaitu bukan di ujung penis melainkan pada bagian bawahnya. Varikokel adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar atau skrotum. Balanitis yakni peradangan pada kelenjar atau kepala penis. Gejala orchitis yakni bentuk penyakit pada sistem reproduksi berupa peradangan pada satu atau kedua testis. Teman-teman, berikut tadi merupakan ulasan yang bisa saya sampaikan serta paparkan mengenai 5 pertanyaan yang terdapat pada kuis di MK Biologi Reproduksi. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.